Bangku, kembali lagi di channel Bangku Media. Dan di video kali ini kita akan bahas satu topik yang bakal lumayan mencengangkan untuk kita semua. Di video kali ini kita bakal ngobrolin soal isu kesehatan perempuan di Indonesia pada tahun 2025. Tentunya bukan cuma soal ibu-ibu, tante-tante, atau teman-teman kalian. Bisa aja soal kita sendiri, dan kita harus tahu ada tantangan gede kayak tingkat kematian ibu, penyakit jantung, sampai efek pandemi. Plus gimana sih cara kita ngasih tahu masyarakat soal ini semua. Dan tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Oke, pertama kita bahas dari yang serius dulu. Tingkat kematian ibu. Bayangin di tahun 2025 ini WHO bilang ada 189 ibu yang meninggal dari setiap 100.000 kelahiran hidup. Artinya masih banyak ibu yang gak selamat pas melahirkan. Apalagi di desa-desa yang jauh dari rumah sakit. Belum lagi kehamilan remaja, ada 26,6 dari 1.000 cewek usia 15 sampai 19 tahun udah jadi ibu. Ini bikin resiko buat ibu sama bayinya naik banget. Terus gak cuman itu, ada penyakit kardiovaskular alias penyakit jantung yang jadi silent killer bagi perempuan. FKM Unair bilang obesitas sama malas gerak itu jadi faktor utama. Nah, buat kalian nih yang suka begadang sambil rebahan, apalagi sambil scroll-scroll TikTok, Instagram, atau lain-lainnya, hati-hati ya. Dan satu lagi, akses ke layanan kesehatan reproduksi masih susah, terutama buat yang miskin di kota. WHO bilang 18% kebutuhan keluarga berencana nggak terpenuhi. Artinya banyak kehamilan nggak direncanain, dan ini bikin kesehatan ibu jadi taruhan. Oh iya, efek pandemi COVID-19 juga masih ada. Banyak perempuan kehilangan kerjaan atau nambah beban ngurus rumah tangga. Jadi ini bukan cuma soal fisik, tapi juga berkaitan erat dengan mental. Nah, bayangin bro, ini semua bikin kita sadar kesehatan perempuan itu nggak main-main. Nah, sekarang kita ke bagian seru. Gimana caranya ngasih tahu masyarakat soal ini semua? Pemerintah sama WHO lagi all out di tahun 2025. Mereka bikin pelatihan buat pejabat kesehatan biar layanan ibu dan anak makin oke dan mantap. Namanya RMNCAH, yaitu Reproduksi, Maternal, Newborn, Child, dan Adolescent Health. Keren kan? Tujuannya biar semua bisa ke dokter tanpa ada drama. Bank Dunia juga ikutan bantu lewat program Gender Equality for Growth. Mereka dorong reformasi biar cewek punya akses sama ke kesehatan sama kerjaan. Jadi ini gak cuma soal obat, tapi juga soal kesetaraan. Terus lagi ada kampanye kesadaran yang kece banget. Misalnya Indonesia Women Leader Forum di 2023 ngomongin pemberdayaan perempuan, termasuk di dalamnya ada kesehatan. Ada juga gerakan lawan kemiskinan menstruasi. Iya bro, soal akses pembalut yang murah dan edukasi menstruasi. Studi dari Unair bilang ini penting banget biar cewek gak malu ngomongin soal kesehatan mereka. Dan yang bikin hati bergetar, ada acara Ring the Bell for Gender Equality di 2024. Mereka ajak investasi buat pemberdayaan ekonomi perempuan, yang pastinya bantu kesehatan juga. Jadi ini kayak domino efek, ekonomi kuat, kesehatan juga ikut naik. Nah terus apa hubungannya sama kita, mahasiswa? Banyak banget bro. Kalian yang kuliah di kesehatan, sosial, atau bahkan komunikasi bisa jadi agen perubahan. Misalnya nih, bikin konten edukasi di medsos soal kesehatan ibu atau penyakit jantung, atau ikutan volunteer di komunitas buat ngasih tahu soal kontrasepsi dan menstruasi. Dan buat yang suka riset, data kayak tingkat kematian ibu atau kemiskinan menstruasi ini bisa jadi bahan skripsi yang keren. Kalian juga bisa bantu teman atau bahkan keluarga yang cewek biar selalu aware sama kesehatan mereka.
Simpel kan, tapi dampaknya gede banget. Intinya kita nggak cuma jadi penutup buku di perpustakaan. Kita bisa bikin perubahan kecil yang bantu perempuan di sekitar kita. Nah, jadi itu dia cerita kesehatan perempuan di Indonesia pada tahun 2025. Dari tantangan gede sampai cara kita komunikasikan ke masyarakat. Semua butuh kerja bareng-bareng. Buat kalian para mahasiswa, ini saatnya kita jadi bagian dari solusi. Punya ide atau pengalaman soal ini, tulis kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng biar gak ketinggalan info menarik lainnya dari Manggu Media. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.